Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal kuis kemarin. Kemudian kita juga akan latihan soal untuk materi yang minggu kemarin. Oke, kita bahas dulu mengenai soal usaha dan energi. Nah, ini adalah soal yang pertama. Sebuah benda bergerak di atas bidang datar, kemudian ditahan dengan gaya 60 Newton. Ternyata benda berhenti pada jarak 180 meter. Berapa besar usaha pengeremannya? Di sini kita sudah ketahui ada gaya. Gayanya di sini adalah 60 Newton. Gaya adalah simbolnya F. Berarti F sama dengan 60 Newton. Kemudian berhenti pada jarak 180 meter. Nah, berarti di sini adalah jaraknya. Jarak simbolnya adalah S atau X. Kita sudah punya S 180 meter. Kemudian kita ketahui rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S. Tinggal kita masukkan ke rumusan, F-nya 60, kemudian S-nya 180. Jadi usaha yang dilakukan atau usaha pengeremannya yaitu 10.800 Nm. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita sudah punya ketinggian yang pertama ya, ada 6 meter. Ini adalah ketinggian yang pertama. Saya tulis di sini H1. Kemudian, berapa kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 1 meter? Berarti ketinggian 1 meter ini adalah ketinggian yang kedua, yaitu H2-nya 1 meter. Yang kita ketahui lagi yaitu percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat atau G-nya. Nah, yang diminta adalah berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah. Nah, di sini yang diminta adalah V2-nya atau V akhirnya. Nah, V2-nya itu berapa? Ini yang mau kita cari tahu. Nah, di sini untuk mencari V2-nya, kita gunakan rumusan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, rumusnya yaitu EM1 sama dengan EM2. EM itu adalah energi mekanik awal, yang satu, sama dengan energi mekanik akhir, jadi kekal atau tetap. Kemudian kita jabarkan. Seperti yang kita tahu, EM kemarin adalah EP plus EK. Berarti kalau EM1 ya EP plus EP1 ditambah EK1. Kemudian untuk EM2 berarti EP2 ditambah EK2. Kemudian kita jabarkan lagi rumusan EP yaitu MGH1, kemudian rumus EK yaitu setengah MV kuadrat. Nah, masing-masing kalau di situ P1 berarti di sini M-nya M1, H-nya H1. EK1 berarti M-nya M1, V-nya V1. EP2 berarti M-nya M2, H-nya H2. Kemudian untuk EK2 berarti M-nya M2, V-nya V2. Itu ya. Setelah kita jabarkan, tadi yang mau kita cari tahu adalah V2. V2 letaknya di mana? Di sini. V2 itu adalah ada di EK2. Nah, ini yang mau kita cari tahu. Komponen yang lain yang sudah kita ketahui kita masukkan semua. Nah, seperti misalkan nah, kebetulan di sini M-nya punya semua ya. Di sini ada M, di sini punya M, di sini punya M, dan di sini punya M. Karena massa ini adalah benda yang sama, berarti massanya sama, massanya bisa kita coret semua, jadi hilang, tidak perlu kita hitung. Kemudian, G tadi adalah 10, H1 tadi adalah 6, kemudian setengah, V1-nya 0. Nah, kenapa di sini V1 0? V1 0 karena bendanya atau ya benda ya, tadi bendanya tadi sebelum jatuh, dia masih pada ketinggian 6 meter itu belum jatuh. Nah, ketika bendanya belum jatuh, itu kan berarti masih diam. Ketika bendanya diam, berarti V-nya 0.
Berarti V1 adalah 0 karena dia belum bergerak, belum jatuh. Kemudian EP2 yaitu MGH2, M-nya tadi sudah dicoret, tinggal G. G-nya adalah 10, H2-nya tadi adalah 1 meter. Nah, ini ya, 1 meter. Kita ganti dengan 1. Kemudian setengah, nah V2-nya ini yang mau kita cari. Jadi ini tidak usah kita isi, tetap V2 saja karena memang belum tahu. Kemudian 10 kali 6 di sini 60, 10 kali 1 di sini 10, ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, ini pindah ruas ke kiri, tandanya menjadi negatif, berarti 60 min 10 sama dengan setengah V2 kuadrat. 6 min 10 berarti 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, V2 kuadratnya berarti ini pindah lagi ke ruas kiri ya. Berarti menjadi perkalian. 2 kali 50 dibagi 1. Nah, di sini saya tulis 2 kali 50. Berarti V kuadratnya adalah 100. Nah, kalau mau nyari V2-nya, karena di sini ada kuadrat, berarti di sini sebelah kanan harus diakar. Jadi V2 adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. V satuannya meter per sekon. Jadi ketemunya V2-nya adalah 10 meter per sekon. Ini adalah kecepatan benda ketika 1 meter di atas tanah. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Buah apel masanya 100 gram jatuh dari pohon yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Nah, di sini mintanya energi kinetik dan kecepatan apel pada saat ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah. Tadi kita sudah tahu M atau masanya adalah 100 gram. Nah, ini harus kita konversi dulu karena di sini masih gram. Nah, kalau yang lain sudah meter per sekon, berarti ini harus kita konversi ke satuan SI-nya yaitu kilogram. Berarti 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Ketinggian yang pertama, H1 sama dengan 5 meter. Kemudian H2-nya tadi mintanya di sini adalah 1 meter dari tanah. Berarti H2-nya 1 meter. G-nya adalah 10 meter per sekon. Yang diminta adalah energi kinetik. Ini EK2. Energi kinetik ketika tingginya 1 meter di atas permukaan tanah. Kemudian V2. V2-nya itu adalah kecepatan ketika tingginya 1 meter di atas permukaan tanah. Oke, kemudian rumus yang kita gunakan adalah hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Nah, EM itu kita jabarkan lagi. Tadi EM adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Berarti EM itu sama dengan EP ditambah EK. Nah, kalau EM1 ya berarti EP1 ditambah EK1, EM2, EP2 ditambah EK2. Kemudian kita jabarkan lagi, tetapi EK-nya jangan dijabarkan. Kenapa? Karena kita mau cari tahu EK-nya. Jadi biarkan tulis dengan EK saja. Yang lain kita jabarkan, tetapi untuk yang EK, kita tulis EK saja. Karena yang mau dihitung adalah EK-nya dulu. Ini ya, sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian, M-nya tadi 0,1. Kemudian G-nya, oh ini saya nulisnya kebalik ya, ini G-nya 10, hanya 5. M-nya 0,1, tapi nggak masalah. Intinya kan perkalian ya. Kemudian setengah. Nah, di sini 0. 0 ini adalah dari V1-nya. V1-nya 0 karena dia belum jatuh, belum bergerak. Apelnya masih dinempel di pohonnya. Jadi belum punya kecepatan, jadi EK1 bisa kita katakan 0 karena setengah MV kuadrat. Nah, kalau V-nya 0 berarti berapapun kali 0 akan 0 juga. Kemudian untuk EP2 MGH2, M-nya tadi 0,1, G-nya 10, nah mintanya hanya 1 meter. Oke, kita hitung 0,1 kali 5 kali 10 ketemu 5, 0,1 kali 10 kali 1 ketemu 1 plus EK2. Berarti EK2 satunya kita pindah ruas. Berarti 5 min 1 sama dengan EK2 ya. Nah, ini saya nulisnya biar gampang, cuman saya balik saja. Jadi EK2 sama dengan 5 min 1.
berarti EK2-nya atau energi kinetik akhirnya adalah 4 Joule. Ini jawaban untuk soal yang A ya, atau yang pertama. Nah, yang kedua mintanya V2. Nah, di sini ya. Di sini untuk mencari V2. Nah, kita sudah punya EK. EK itu kan setengah MV kuadrat. Nah, kalau sudah kita punya EK, kita tinggal jabarkan. EK tadi sama dengan 4. Ini kita peroleh dari sini ya. Nah, kita tulis lagi di sini. Kemudian rumus EK adalah saya jabarkan di bawahnya. Setengah MV2 kuadrat karena EK-nya EK2 sama dengan 4. Kemudian kita jabarkan lagi. M-nya tadi adalah 0,1. V2-nya yang kita cari. Nah, di sini biarkan V2 karena mau kita cari. Kemudian ini pindah ruas. Berarti ini ke sini ya. Menjadi perkalian 2 kali 4 per 1 dikali 0,1. Ini ya, 2 kali 4 dibagi 0,1. Ketemu 80. Ini masih kuadrat ya di sini. Nah, kalau pengen mencari V2-nya saja, berarti gimana caranya biar nggak kuadrat? Berarti ruas sebelah kanannya atau sisi satunya kita akar. Jadi V2 sama dengan 80 ini kita tarik akar 80 atau 8,94 meter per sekon. Gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa EK-nya 4 Joule, V2-nya adalah akar 80 meter per sekon. Kemudian soal nomor 4. Sebuah mangga dengan massa 30 gram jatuh dari pohon dengan ketinggian 6 meter. Diketahui percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tentukan ada 3 yang diminta di sini. Yang pertama adalah energi kinetik mangga saat ketinggian 2 meter. Nah, yang ditanyakan EK-nya. Kemudian kecepatan mangga saat ketinggian 2 meter, kecepatan V, berarti V2. Kemudian usaha pada ketinggian 1 meter, usaha berarti W. Ini ya, kita sudah tahu tadi masanya 300 gram, jangan lupa dikonversi ke kilogram. Kemudian ketinggian H1-nya itu adalah 6 meter. Ini di sini ada 6. Kemudian H2-nya itu, nah H2-nya kebetulan ini ya, untuk soal A dan B itu adalah 2 meter, sama di sini. Nah, untuk soal yang C itu mintanya 1 meter. Nah, jadi kita harus baca baik-baik soalnya. Kemudian tadi gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita hitung untuk yang pertama EK2 ya. Nah, menentukan EK2, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi rumus yang digunakan itu semuanya hampir sama. Kita selalu pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian EM1 sama dengan EM2. Nah, EM1 itu kita jabarkan menjadi EP1 ditambah EK1. Kemudian EM2 kita jabarkan EP2 ditambah EK2. Kemudian EP1 yaitu kita jabarkan lagi MGH. EK1 MGH. Nah, karena yang mau kita cari EK2, EK2-nya jangan dijabarkan. Biarkan tetap EK2. Oke ya, semuanya kita isikan. Nah, kalau sudah, ini ketemu 18 sama dengan 6 plus EK2. Nah, ini kita pindah ruas ke sini. Karena ini positif berarti menjadi negatif kalau pindah ruas. Berarti EK2-nya sama dengan 18 min 6. 18 min 6 itu 12 Joule. Jadi EK2-nya yaitu 12 Joule. Ini jawabannya. Kita sudah tahu energi kinetik ketika bendanya berada 2 meter di atas permukaan tanah. Kemudian lanjut. Nah, yang kedua tadi adalah mencari V. Nah, untuk mencari V kita sudah punya EK. Berarti EK-nya saya tulis lagi di sini ya. Kemudian saya jabarkan. Nah, EK itu kan sama dengan, nah ini saya jabarkan ya. Jadi EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, yang mau kita cari adalah V-nya. Jadi nanti V-nya biarkan sendiri. Jadi jangan dijabarkan. Setengah M, bentar agak susah nih, V kuadrat. Nah, di sini setengahnya ini ya. Kemudian 0,3 ini adalah M-nya. Nah, V2 kuadrat saya biarkan V2 kuadrat. Kemudian kalau sudah
Yang mau kita cari kan V2 kuadratnya. Jadi V2 kuadrat sama dengan, ini pindah ruas lagi, 2-nya ke sana, 12 kali 2 dibagi 0,3. Ketemunya V kuadrat sama dengan 80. Jadi V-nya, karena ini masih kuadrat di sini, sebelah kanan kita akar. Jadi V2 sama dengan akar 80 atau 8,94 meter per sekon. Ini adalah kecepatan atau V ketika tingginya 2 meter di atas permukaan tanah. Yang C atau yang terakhir yaitu menentukan usaha. Nah, usaha itu adalah perubahan energi. Nah, karena di sini perubahan energinya itu ada energi potensial, sebetulnya sama ya kalau mau pakai energi kinetik, tapi lebih mudah energi potensial. Jadi saya pakai di sini W sama dengan delta EP. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa usaha itu merupakan perubahan energi. Jadi karena tadi mintanya di soal adalah usaha pada ketinggian benda 1 meter di atas permukaan tanah, maka di sini saya pakai MG H1-nya tadi kan 6. Berarti H2-nya bukan 2, tapi H2-nya ini 1, sesuai dengan yang diminta pada soal. Jadi M-nya 0,3, G-nya 10, H1-nya 6, dan H2-nya 1. Berarti 0,3 kali 10, ini 6 dikurangi 1 kan 5, berarti ketemunya 15 Joule. Jadi ini adalah usaha yang diperlukan atau usaha ketika bendanya itu sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Oke, jelas ya untuk pembahasan soal kali ini. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.